Shalom semua teman-teman yang kasih. Pada hari ini kita belajar tentang keluarga sebagai eklesia domestika atau gereja rumah tangga, dan nanti kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai Kristen yang harus diterapkan oleh keluarga Kristen ya di dalam keluarga masing-masing tentunya. Oleh sebab itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu kami terbatas untuk memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mohon hikmat dan pertolongan Tuhan supaya kami bisa memahami materi ini dengan baik, dan bimbing kami supaya kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan seluruh ke dalam tangan-Mu waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar tentang keluarga sebagai eklesia domestika. Ya, keluarga sebagai eklesia domestika atau keluarga sebagai gereja rumah tangga. Ini merupakan sesuatu hal yang sebenarnya di dalam pelajaran-pelajaran yang lalu kita sudah menyinggung masalah hal ini, hanya saja kita belum terlalu mendalaminya. Oleh karena itu, kalau kita berbicara mengenai keluarga sebagai gereja rumah tangga, maka kita harus memulai dari konsep berdirinya sebuah keluarga atau konsep munculnya sebuah keluarga. Seperti yang pernah kita bahas bahwa keluarga merupakan inisiatif dan rancangan Allah ya untuk mewujudkan rencananya. Jadi sebetulnya keluarga itu berdiri atau hadir di dalam dunia itu merupakan suatu rancangan Allah sendiri berdasarkan inisiatifnya. Allah yang menggagas suatu keluarga untuk hadir di dalam dunia ini, tetapi tidak hanya sekedar dirancangkan, tetapi Tuhan mempunyai tujuan, yaitu tujuannya adalah apa? Supaya rancangan atau visi misi Allah bisa tercapai dalam dunia. Nah, maka dengan itu keluarga dan gereja secara organisatoris tidak bisa dipisahkan. Ya, kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena keluarga itu sendiri pada hakikatnya adalah gereja. Pernah saya jelaskan bahwa gereja secara organisatoris itu terbentuk daripada gereja-gereja kecil, atau gereja kecil itu adalah yang teacher maksud adalah keluarga. Ya, keluarga itu menjadi satu dari beberapa keluarga, maka terbentuklah suatu gereja secara organisatoris. Maka tidak bisa mengatakan tidak bisa dipisahkan. Ya, keluarga tidak bisa dipisahkan dari gereja secara organisatoris. Ya, artinya bahwa keluarga ya merupakan satu merupakan satu bagian atau satu lembaga yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendaknya, dan satu lembaga yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Dan itu bisa diwujudkan juga melalui harus diwujudkan melalui gereja secara organisatoris. Ya, begitu teman-teman ya. Nah, oleh karena itu mari kita coba melihat di dalam konteks Yahudi bagaimana keluarga di dalam konteks Yahudi. Tradisi dan kebiasaan Yahudi itu mengungkapkan mengenai rumah sebagai pusat peribadahan. Ya, mengungkapkan mengenai rumah sebagai tempat peribadahan. Pada saat itu rumah itu dijadikan sebagai tempat mereka bersekutu, berkumpul, beribadah kepada Tuhan. Di dalam kepercayaan mereka selalu diwarnai spiritualitas meja, di mana perayaan-perayaan penting di hari-hari suci diperingati sekitar altar, yaitu meja keluarga. Ya,
spiritualitas meja ini merupakan satu apa ya, warna ya di dalam kehidupan keluarga mereka. Karena kenapa? Di dalam keluarga mereka, keluarga Yahudi pada saat itu selalu berkumpul bersama-sama, kumpul bersama-sama di meja mereka ya, untuk makan bersama-sama, bersekutu bersama-sama, dan juga mereka membahas tentang firman Tuhan atau belajar tentang firman Tuhan. Nah, hal ini juga dilakukan oleh Tuhan Yesus di masa pelayanannya. Dia merayakan Paskah dengan keluarga, yaitu para murid-muridnya, di sebuah rumah, ya, bukan di sebuah sinagog. Ya, teman-teman, kita bisa melihat di mana ketika Yesus melayani, bahkan sebelum dia ditangkap, dia bersama-sama dengan para murid-muridnya melakukan selalu melakukan perjamuan bersama, persekutuan bersama di rumah-rumah, dan mereka berkumpul untuk belajar firman Tuhan atau mengajar firman Tuhan kepada para murid-muridnya. Maka boleh dikatakan jauh sebelum munculnya lembaga kependetaan, pemimpin yang dituakan baik dari marga ayah dan ibu dalam keluarga mempunyai kuasa memberkati. Ya, ketika rumah-rumah ibadah sudah dibangun, rumah tetap dianggap sebagai tempat utama perjamuan. Kenapa pada saat itu? Karena sebelum ada pendeta, hamba Tuhan seperti zaman sekarang, maka zaman dulu itu ya dipercayakan orang tua atau orang yang lebih apa namanya ya, lebih dihargai, dihormati, seperti paman, seperti orang-orang yang dituakan dari pihak ayah atau ibu, ya itu menjadi pemimpin di dalam ibadah. Nah, setiap rumah mempunyai satu tempat sentral yang kudus untuk berdoa dan mengenang peristiwa-peristiwa rohani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap keluarga itu memiliki satu tempat ya untuk berkumpul bersama, berdoa bersama. Jadi sebenarnya kalau kita gambarkan bahwa kehidupan orang Yahudi ya adalah kehidupan yang selalu diwarnai dengan persekutuan bersama dengan keluarga dan beribadah membahas firman Tuhan. Nah, inilah seharusnya gambaran yang menjadi contoh atau teladan bagi kita sebagai orang Kristen masa kini. Karena kalau kita melihat bahwa kehidupan kekristenan merupakan satu kehidupan yang diinginkan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya, mewujudkan rancangannya dalam dunia ini, maka seharusnya kehidupan kekristenan atau orang Kristen harus menyatakan semuanya ini melalui kehidupan mereka. Bagaimana cara orang Kristen bisa mewujudkan di dalam dunia? Tentunya orang Kristen harus memulai dari kehidupan sendiri, mulai dari rumah sampai keluar. Ya, kalau tidak begitu maka tidak mungkin bisa terrealisasi semua apa yang Tuhan inginkan. Ya. Nah, keluarga sebagai gereja rumah tangga itu merupakan suatu tempat kita mengenal ya iman dan merasakan persekutuan kasih. Maka keluarga itu merupakan satu tempat yang indah di mana setiap anak-anak harus bisa belajar di dalam keluarga itu. Setiap anak-anak bisa mempelajari firman Tuhan. Setiap anak-anak imannya dibina. Melalui apa? Melalui orang tua mereka, orang-orang yang dituakan di sana. Maka dalam keluarga anak-anak pertama kali mengenal nilai-nilai kekristenan. Ini teacher sudah sampaikan sebelumnya, yang menjadi dasar untuk membangun gereja secara universal. Setiap orang tua harus membimbing anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, memperlengkapi setiap anak-anaknya untuk mencintai yang namanya gereja, karena itu yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendaknya dalam dunia ini. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa banyak keluarga tidak lagi menjadi gereja kecil, tetapi menjadi neraka kecil dalam gereja dan dunia. Kenapa, teman-teman? Ya, kebanyakan keluarga-keluarga di masa kini justru tidak mengambil peran
di dalam melakukan rancangan Allah dalam misi Allah di dalam dunia. Kebanyakan gereja di masa sekarang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan Tuhan. Artinya akhirnya yang terjadi adalah selalu muncul dan mudah sekali retak dan suka muncul yang namanya keegoisan, mementingkan diri sendiri, tidak memperhatikan keluarga. Karena kenapa? Relasi dengan Tuhan tidak baik. Bagaimana relasi dengan Tuhan baik? Ketika relasi dengan bagaimana relasi dengan manusia baik kalau seandainya relasi dengan Tuhan tidak baik? Maka ini harus kita bangun di dalam keluarga. Gereja tidak menjadi tempat bertumbuhnya iman, tetapi justru lahan pertumbuhan kebencian, iri hati, persaingan, curiga, dan sebagainya. Ya, saling menuduh karena mencari kepentingan tadi, saling membenci, saling iri hati, yang lain maju, yang lain mundur, dan mengundurkan diri. Ini sesuatu yang sangat disayangkan, dan Tuhan pasti sedih melihat perbuatan itu. Maka seharusnya bagaimana peranan gereja yang seharusnya sebagai keluarga eklesia domestika harus memahami bahwa gereja yang merupakan tempat Yesus Kristus hidup dan berkarya untuk keselamatan manusia dan berkembangnya kerajaan Allah. Harus dipahami bahwa ini merupakan satu tempat di mana Tuhan hadir di sana. Maka gereja atau keluarga harus merupakan tempat setiap anggota keluarganya dididik imannya supaya mereka bisa menikmati kehidupan iman atau pengalaman iman bersama dengan keisi keluarga tersebut. Ya, setiap anggota keluarga yang terpanggil untuk iman dan hidup kekal adalah peserta dalam lingkungan kodrat ilahi. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Coba kita baca ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Teacher bacakan, teman-teman baca di rumah masing-masing. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Artinya adalah setiap anggota keluarga mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Teman-teman perhatikan bahwa setiap kita diselamatkan oleh Tuhan supaya kita layak untuk mengambil bagian di dalam pekerjaannya. Setiap kita diciptakan oleh Tuhan atau diselamatkan oleh Tuhan yang menjadi ciptaan yang baru, Tuhan punya rancangan supaya kita bisa mengambil satu bagian ya di dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap manusia dan setiap keluarga. Tetapi kenapa di zaman sekarang kebanyakan keluarga tidak bisa memahami hal ini? Karena keluarga seringkali lebih cenderung mengikuti arus dunia, lebih cenderung mengikuti apa kata hati dunia yang ditundukkan oleh hati mereka yang ditundukkan oleh dunia, sehingga mereka dibutakan untuk melihat apa yang Tuhan inginkan. Sebagai gereja, harusnya keluarga itu adalah anggota tubuh Tuhan. Setiap keluarga dipanggil untuk menyatakan kasih Allah dalam dunia ini maupun di dalam keluarga. Harus ada kasih. Dikatakan di dalam Yohanes, barang siapa mengasihi Allah, maka juga dia harus mengasihi sesama. Jika dia mengaku bahwa dia mengasihi Allah tapi tidak mengasihi sesama atau membenci sesamanya, maka dia adalah pendusta. Nah, sekarang keluarga kalau tidak menyatakan kasih, maka ya itu dia seorang pendusta di hadapan Tuhan. Kalau kita misalkan keluarga misalkan ya selalu melakukan pelayanan, selalu bermain musik di gereja,
Tetapi ketika bertemu dengan orang tua misalkan tidak hormat, tidak sopan sama mereka, ya itu namanya pendusta. Kita melayani Tuhan karena kasih kita kepada Dia, kan begitu ya. Tetapi kita tidak memiliki perbuatan yang baik terhadap sesama kita atau terhadap orang tua kita, maka itu adalah pendusta, kata firman Tuhan. Karena apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan kepada Allah, itu harus diwujudkan melalui kehidupan kita terhadap sesama. Harusnya begitu. Keluarga sebagai gereja rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang baik bagi setiap orang untuk mengalami kebahagiaan. Kasih, tidak mementingkan diri sendiri, kesetiaan, sikap saling menghormati dan mempertahankan kehidupan. Saling peduli, saling memperhatikan antara satu yang dengan yang lain. Tidak egois. Itulah keluarga Kristen yang sesungguhnya. Maka apa peran atau apa tugas sebenarnya keluarga sebagai gereja rumah tangga? Ada 3 berdasarkan peranan gereja ya dalam dunia. Ada 3 peranan keluarga sebagai gereja rumah tangga, yaitu yang pertama, keluarga harus melayani. Dikatakan bahwa kenapa Tuhan menciptakan kita, tujuan Allah menciptakan kita seperti di dalam Katekismus Westminster, ya, yaitu untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Jadi karena tujuan Allah ini, maka 3 peranan keluarga ini merupakan satu tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melayani. Pelayanan itu merupakan bentuk kasih kita kepada Allah, bentuk ucapan syukur kita kepada Allah karena Tuhan telah melayani kita melalui apa? Pengorbanannya di kayu salib. Maka keluarga harus memiliki hati melayani. Dan setiap kepala keluarga, orang tua, pemimpin keluarga harus memperlengkapi setiap anggota keluarganya, membina mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka supaya mereka memiliki hati untuk melayani. Karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi yang pelayanan yang paling penting adalah melayani setiap anggota keluarga, mulai dari situ dulu. Setiap orang tua mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada istri atau kepada anak atau kepada suami. Demikian juga sebaliknya, anak melayani orang tua, melayani ayahnya, dan melayani ibunya, dan seluruh anggota keluarga harus memberikan pelayanan yang baik. Baru dari rumah, dari keluarga, keluar melayani orang lain, melayani sesama, ya, melayani di gereja. Itulah pelayanan yang baik. Tetapi kalau sebaliknya, kita melayani di gereja, melayani orang lain, ya, tapi di rumah sendiri kita tidak layani, maka itu sama seperti tadi, kita adalah berdusta di hadapan Tuhan. Anak-anak perhatikan, jangan sampai kalian sering beribadah di gereja, melayani di gereja, tetapi sikap kalian terhadap orang tua kalian, terhadap keluarga kalian tidak baik. Nah, kita harus memperbaharui kehidupan kita kalau seperti itu. Lalu yang kedua adalah tugas gereja sebagai keluarga sebagai gereja rumah tangga adalah bersekutu. Ya, bersekutu. Ada satu persekutuan di dalam rumah tangga. Setiap pemimpin rumah tangga harus mengajak setiap anggota keluarganya untuk bersekutu. Di dalam persekutuan ada sharing. Ya, ada pembelajaran firman Tuhan, ada doa, ada nyanyi, dan segala macam. Supaya apa? Supaya saling membangun antara satu dengan yang lain. Bisa karena di dalam keluarga bisa saling curhat di sana, memberitahu kendala-kendala di dalam keluarganya, apa yang dialami, dan segala macam. Kenapa kita membutuhkan persekutuan ini? Supaya kita saling menguatkan. Kehidupan kita ini tidak bisa kita jalani dengan sendirinya. Kita membutuhkan orang lain karena memang Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Maka dengan itu kita sangat membutuhkan peranan orang lain di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian
kita harus memiliki satu persekutuan di dalam keluarga supaya kita bisa saling mendukung, menolong, membangun antara satu dengan yang lain. Lalu berikutnya adalah bersaksi. Apa yang kita saksikan? Menyaksikan kasih Allah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Memberitahu orang lain, memberitahu keluarga-keluarga yang lain, orang-orang yang belum percaya bagaimana kasih Allah yang sangat besar, pengalaman iman yang telah kita alami. Ya, bahwa Allah telah merelakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, ya, bagi kita orang-orang yang berdosa. Maka bagi kita setiap orang yang percaya tidak lagi binasa, melainkan memiliki kehidupan yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Itu tugas kita, memberitahu ini kepada seluruh umat manusia. Kalau keluarga kita sudah semuanya sudah memiliki iman yang kokoh di hadapan Tuhan, maka kita juga harus memberitahu iman itu kepada orang lain. Ya, oleh karena itu apa hal-hal yang harus dimiliki oleh keluarga? Ya, harus memiliki nilai-nilai Kristen di dalam kehidupan keluarga mereka. Kita bisa melihat di dalam bab 8 ya, pelajaran 8. Apa nilai-nilai Kristiani? Ya, dalam keluarga. Kita tahu bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peranan yang sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai norma-norma bagi generasi muda. Maka dengan itu keluarga harus memiliki menerapkan ya nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan keluarganya. Apa nilai-nilai Kristiani? Yang pertama adalah menjadikan Alkitab itu sebagai pedoman, ya, sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Ya, dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, jadi tidak ada seorang pun atau sebuah keluarga yang bisa menjalani kehidupannya dengan baik di dunia ini tanpa memiliki pedoman, yaitu firman Tuhan. Ibarat kita membangun sebuah rumah, maka jika fondasinya tidak kuat, suatu saat akan rubuh. Demikian juga keimanan kita, ketika kita tidak memiliki dasar yang kuat melalui firman Tuhan, maka kita akan jatuh. Atau seperti kita berjalan di tengah malam hari, ya, di tengah kegelapan. Kalau kita tidak membawa obor atau lampu penerang, maka pasti suatu saat perjalanan kita, kaki kita pasti akan terancam. Demikian juga kehidupan kita. Maka keluarga itu harus menjadikan Alkitab sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Teacher seringkali mengatakan bahwa keluarga harus hidup dalam firman. Keluarga harus mencintai firman Tuhan. Setiap orang tua, setiap pemimpin keluarga harus mendidik anak-anak mereka untuk mencintai firman Tuhan. Dan setiap anak harus mengingatkan orang tua, keluarga mereka, jika tidak melakukan hal demikian. Atau sudah mulai jauh daripada kehidupan yang berbakti kepada Tuhan, maka setiap anak wajib mengingatkan mereka. Lalu yang kedua, nilai-nilai Kristiani adalah harus ada kasih. Ya, dikatakan kasih, kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jikalau kita berkata aku mengasihi Allah, tapi saling mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah dusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Teman-teman, kasih merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga. Seringkali saya kasih contoh. Di dalam dunia pekerjaan, kalau kita tidak mencintai pekerjaan itu, maka pekerjaan itu kita tidak bisa mengerjakannya dengan baik. Demikian juga di dalam keluarga. Kalau kita tidak saling mengasihi di antara satu dengan yang lain dalam keluarga, maka keluarga itu
kita tidak bisa menjalani kehidupan bersama. Ada kelemahan yang satu pasti kita tidak suka, ada kelemahan yang lain pasti kita tidak terima. Karena kenapa? Tidak ada kasih. Tetapi kalau ada kasih, maka kelemahan-kelemahan itu kita saling menutupi antara satu dengan yang lain. Kelemahanmu ditutupi oleh kelebihanku dan kelemahanku ditutupi oleh kelebihanmu. Konsepnya seperti itu. Tapi kalau tidak ada kasih, maka hal tersebut tidak bakalan terjadi. Ya. Lalu yang ketiga dan yang terakhir nilai-nilai Kristiani adalah harus ada kesetiaan. Ya, di era ini Kristen nampaknya bukan hanya diperhadapkan dengan bangkitnya penyembahan resmi kepada kaisar, namun juga suatu penyebaran secara luas tentang filsafat Yunani ya di zaman di zaman orang Yahudi pada saat itu ya, mereka sangat menghadapi satu tantangan yang sangat luar biasa ya di dalam kehidupan keluarga mereka, tetapi mereka selalu memiliki kesetiaan kepada Tuhan ya. Coba perhatikan di dalam bagian halaman 100 ya. Ini teacher salah mengutip ini ya. Sebentar ya. Coba buka di halaman 100. Itu teacher tadi salah mengutip. Halaman 100, kesetiaan adalah salah satu ciri dari nilai yang paling penting dan dari cinta kasih. Ya, kalau kita memiliki cinta kasih terhadap keluarga kita, maka kita pasti memiliki kesetiaan. Ya, kita pasti memiliki kesetiaan terhadap mereka. Orang tidak bisa mengatakan bahwa ia mencintai seseorang apabila ia tidak menunjukkan kesetiaannya. Ya, kalau kita mengatakan bahwa kita mencintai seseorang, maka jelas bahwa kita harus memiliki kesetiaan terhadap mereka. Kalau kita tidak setia, maka ya jelas kita tidak mencintai mereka. Contoh, teacher kasih contoh ya. Kalau misalkan kita punya pacar misalkan, kita mengatakan aku mengasihimu, tetapi ketika kita mengatakan aku mengasihimu, tetapi ketika ada masalah atau ada kekurangannya lalu kita tidak menerima kekurangannya itu, maka jelas bahwa ketika kita meninggalkan dia, ya kita tidak menerima kelemahannya itu, berarti kita tidak mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Ya, kita belum mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Karena kenapa? Ketika kita meninggalkan dia, berani meninggalkan dia dan tidak setia kepada dia, maka jelas bahwa kita tidak mencintai dia dengan sungguh-sungguh. Karena kenapa? Kita tidak peduli, ya. Kita tidak peduli dengan kondisi seperti itu. Nah, maka sebagai orang Kristen, kalau kita memiliki cinta kasih terhadap keluarga kita, maka kita harus memiliki kesetiaan kepada mereka. Orang-orang Yahudi, mereka juga sangat setia terhadap keluarga mereka. Di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi, mereka selalu tetap berkumpul bersama, mereka selalu membina kehidupan rohani mereka, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Demikian juga kehidupan kita di zaman sekarang. Di dalam berbagai tantangan yang kita hadapi, maka hanya satu hal yang bisa kita lakukan adalah memiliki relasi yang baik dengan Tuhan dan teraktualisasi melalui hubungan kita dengan sesama yang selalu diwarnai, yang selalu ditekankan melalui kehidupan yang mencintai firman Tuhan, saling mengasihi, saling setia kepada sesama dan kepada Tuhan. Maka keluarga kita semuanya bisa berjalan dengan baik jika kita bisa menerapkan hal seperti ini.
Demikianlah materi yang teacher sampaikan dalam bagian ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang telah kami gunakan untuk belajar, dan kami mohon kiranya Tuhan memimpin kami. Biarlah materi yang telah kami pelajari bersama, Tuhan terus menjelaskannya bagi kami untuk membuat kami lebih memahaminya. Terima kasih Tuhan, tolong keluarga kami supaya menjadi keluarga yang cinta Tuhan, yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.